Assalamualaikum sahabat-sahabat Puyang Sebong Channel yang dirahmati Allah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang polisi yang badannya berubah menjadi kera raksasa setelah memukul seorang Habib. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share channel ini agar membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Sumberjati di pedalaman Jawa Timur tampak tenang seperti biasanya. Suara ayam berkokok dan suara riak air sungai yang mengalir di sepanjang desa menjadi latar belakang hidup masyarakat yang bekerja dengan kesederhanaan. Warga yang sebagian besar adalah petani dan nelayan menjalani rutinitas harian mereka dengan damai. Namun pada pagi itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan mulai beredar di antara warga desa. Bribka Andi, seorang polisi yang dikenal keras dan tegas, dijadwalkan untuk memastikan bahwa pengajian yang akan diadakan sore hari dapat berjalan dengan lancar. Namun ini bukanlah berita yang membuat warga desa merasa tenang. Kabar tersebut bahkan membuat banyak orang mulai saling berbisik. Mereka tahu betul siapa Bribka Andi, seorang polisi yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaan dengan cara yang kasar, bahkan terhadap orang yang lebih tua sekalipun. Andi bukanlah sosok yang disukai oleh semua orang. Ia dikenal karena seringkali menggunakan cara-cara keras dalam menjalankan tugasnya. Bahkan banyak warga yang merasa bahwa sikapnya terlalu otoriter. Namun, meski demikian, Andi selalu berhasil menjaga ketertiban di desa, sehingga banyak yang merasa tak berdaya ketika dia bertindak. Namun, ada satu kelompok yang merasa bahwa Andi selalu mengabaikan hak-hak mereka, para ulama dan tokoh agama. Hari itu, pengajian yang akan diadakan di masjid desa akan diisi oleh Habib Abdul Malik, seorang ulama yang sangat dihormati. Habib Abdul Malik selalu hadir dalam setiap pengajian di desa dan selalu memberikan nasihat yang bijaksana kepada masyarakat. Kata-katanya seringkali menyentuh hati dan banyak warga yang merasa mendapatkan petunjuk dari setiap ceramah yang ia sampaikan. Namun bagi Bribka Andi, Habib Abdul Malik adalah orang yang sering mengkritik ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka, termasuk kritik terhadap pemerintah dan aparat. Andi merasa geram dengan setiap kata yang keluar dari mulut Habib Abdul Malik. Ia menganggap Habib sebagai ancaman, terutama dalam situasi politik dan sosial yang sedang berkembang saat itu, di mana peran ulama seringkali dianggap penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat. Sebagai seorang polisi yang sering berurusan dengan masalah ketertiban, Andi merasa bahwa pengajian itu bisa membangkitkan kerusuhan, terutama dengan tema-tema yang sering dibawa oleh Habib. Ketika Andi mendapat tugas untuk memastikan kelancaran acara tersebut, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menekan ulama tersebut. Andi tidak merasa takut untuk menggunakan kekuasaannya dalam menghalangi pengajian tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu akan membuatnya bertentangan dengan banyak orang di desanya. Ia tak peduli. Pada pagi itu, saat kabar tentang pengajian yang akan dimulai sore hari mulai menyebar, Andi sudah mempersiapkan rencana untuk menggagalkan acara tersebut. Ia tahu betul bahwa pengajian ini akan menjadi sangat ramai dan banyak orang yang akan datang, termasuk beberapa warga dari desa tetangga. Namun, Andi sudah membuat keputusan. Pengajian ini tidak akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, suasana desa semakin sibuk. Warga berbondong-bondong pergi ke masjid untuk bersiap mengikuti pengajian. Para petani menyelesaikan pekerjaan mereka di ladang, sementara para ibu mulai menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Mereka semua tahu bahwa pengajian yang diisi oleh Habib Abdul Malik selalu penuh hikmah dan mereka menantikan setiap kata yang akan disampaikan. Namun, di luar masjid, Andi sudah menyusun rencana. Ia mengenakan seragam polisi dengan wajah serius. Dalam pikirannya, ia sudah mengatur langkah-langkahnya dengan matang. Andi berencana untuk menghentikan pengajian tersebut dengan cara apapun. Jika itu berarti ia harus menggunakan kekuatan, ia tidak akan ragu. Beberapa jam menjelang maghrib, Andi berjalan menuju masjid dengan langkah tegas. Saat itu, suasana semakin padat. Warga sudah mulai mengisi masjid, sementara Habib Abdul Malik tiba dengan langkah tenang dan wajah penuh kebijaksanaan, seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang baik.
Habib Abdul Malik disambut dengan penuh hormat oleh warga desa. Mereka semua tahu bahwa setiap kata dari Habib adalah petunjuk yang akan membawa mereka pada kebenaran dan keadilan. Warga desa mulai duduk di dalam masjid, menunggu dengan sabar agar pengajian dimulai. Andi yang sedang berada di luar masjid, berdiri mematung, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Seiring dengan berjalannya waktu, suara azan maghrib berkumandang dari menara masjid. Saat itulah suasana berubah menjadi lebih tegang. Andi berjalan menuju pintu masjid, melangkah dengan cepat menuju ke tempat Habib berdiri di depan jamaah. Warga yang menyadari kehadirannya mulai merasakan kegelisahan. Andi yang tampaknya ingin menghalangi pengajian itu sudah sampai di depan Habib. Andi yang sebelumnya sudah sangat marah menatap Habib Abdul Malik dengan penuh kebencian. Tanpa berkata-kata, ia langsung mengangkat tangannya dan menampar wajah Habib dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring, menggema di seluruh masjid. Keheningan yang semula menyelimuti pengajian berubah menjadi kebingungan. Warga terdiam sejenak, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Habib Abdul Malik yang mendapat tamparan itu tidak menunjukkan reaksi marah atau emosi. Ia hanya tersenyum lembut dan menatap Andi dengan tatapan penuh kasih sayang. Warga yang menyaksikan kejadian itu semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi yang menampar Habib merasa bahwa ia telah menguasai situasi. Namun ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Udara di sekitar mereka berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai terasa. Tak lama setelah itu, suasana di dalam dan sekitar masjid menjadi semakin aneh. Angin berhembus kencang, padahal cuaca sebelumnya sangat tenang. Warga mulai merasa tidak nyaman. Andi yang berdiri di depan Habib merasa tubuhnya mulai menghangat. Suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mulai menguasainya. Matanya berkilat dan tubuhnya mulai terasa seperti dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba tubuh Andi mulai membengkak. Otot-ototnya mengeras dan kulitnya berubah menjadi lebih tebal. Rasa panas yang semakin menyengat mulai membuatnya merasa kesulitan untuk bernapas. Warga yang melihat kejadian itu mulai mundur, merasa cemas dan takut. Beberapa orang mencoba melarikan diri, sementara yang lain hanya bisa terpaku melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Andi. Dengan suara gemuruh, tubuh Andi terus berubah. Kaki dan tangannya memanjang, tubuhnya semakin besar hingga ia berubah menjadi sosok kera raksasa yang sangat menakutkan. Warga yang berada di dalam masjid mulai berteriak ketakutan, sementara Andi yang kini berada dalam bentuk kera raksasa masih berusaha mengendalikan dirinya, namun gagal. Habib Abdul Malik yang berdiri di depan masjid dengan penuh ketenangan hanya menatap Andi. Tanpa bergerak, ia memandang Andi yang kini dalam bentuk makhluk raksasa, seolah menyadari bahwa ini adalah akibat dari tindakannya yang zalim. Bribka Andi masih berdiri mematung, matanya terus menatap tangan kanannya, tangan yang tadi digunakan untuk memukul seorang Habib. Tangan itu kini terasa aneh, urat-uratnya menegang, jari-jarinya terasa membesar sedikit demi sedikit. Ia mencoba menggoyangkannya, namun terasa kaku, dingin, seperti bukan miliknya lagi. Ada apa ini?" Gumamnya pelan tapi cukup terdengar oleh salah satu rekannya yang berdiri tak jauh di belakang. "Andi, wajahmu, kenapa jadi begitu?" bisik rekan polisinya dengan suara gemetar. Andi memutar kepala, pandangannya mulai kabur. Dunia seolah berguncang ringan dan tanah di bawah kakinya terasa bergerak. Tak kuat berdiri, ia berlutut, nafasnya memburu, dadanya naik turun tak beraturan. Lalu suara gemuruh kecil terdengar, seperti sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Warga mulai saling menatap. Beberapa mundur perlahan, seorang ibu menggenggam tangan anaknya erat-erat. Di kejauhan, hewan ternak melenguh gelisah, ayam berlarian masuk ke kolong, dan anjing-anjing desa menggonggong tanpa sebab. Tiba-tiba, kaki Bribka Andi menghentak tanah. Debu naik ke udara. Dari tubuhnya mulai muncul bulu hitam pekat yang tumbuh cepat. Tangannya membesar, bajunya robek di bagian lengan dan punggung. Sorot matanya berubah liar. Suara berat keluar dari tenggorokannya, setengah raungan, setengah jeritan. "Astagfirullah, dia kenapa itu?" Suara salah seorang warga pecah di antara keheningan.
Habib Abdul Malik perlahan bangkit dibantu beberapa jamaah. Meski baru saja ditampar keras, wajahnya tetap tenang. Matanya menatap Andi dalam-dalam, seolah tahu bahwa ini bukan lagi soal manusia dan aparat. Ini adalah kisah antara kekuatan langit dan pembangkangan bumi. Tanah kembali bergetar lebih kuat dari sebelumnya, papan-papan kayu di masjid tua berderak, lampu-lampu gantung bergoyang, tubuh Andi terus berubah membesar dan membesar, membentuk siluet kera raksasa yang bulunya hitam legam. Wajahnya tak lagi manusia, tapi matanya masih menyimpan jejak amarah. Penduduk desa mulai panik. Mereka berlarian, mencari tempat berlindung, tapi makhluk itu hanya berdiri. Dadanya naik turun, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Habib Abdul Malik melangkah ke depan. Suaranya lirih, tapi menggema hingga ke jalan desa. Ketika seseorang menzalimi tanpa rasa takut pada Allah, maka Allah akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lemah. Makhluk itu meraung ke langit, suaranya mengguncang jendela-jendela rumah. Gema dari raungan itu membuat burung-burung terbang serempak meninggalkan desa. Tapi ini baru permulaan, karena sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk muncul. Suara raungan makhluk itu belum juga reda. Desa Sumberjati seperti terbelah dua, antara yang ingin melarikan diri sejauh mungkin dan yang hanya mampu membeku tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di tengah kekacauan, tubuh Bribka Andi yang telah berubah menjadi kera raksasa menggetarkan bumi dengan setiap hentakan kakinya. Rumah-rumah panggung di sekitar masjid bergoyang hebat, genteng beterbangan, dan debu menyelimuti udara. Beberapa warga masih menyangka ini adalah mimpi, tapi suara tangisan anak-anak dan gemuruh tanah membuyarkan anggapan itu. Ini nyata, ini bukan dongeng dari kitab-kitab tua, ini bukan peringatan samar, ini nyata dan mengerikan. Kera itu menatap ke arah menara masjid, tatapannya penuh gejolak. Dadanya membusung, dan dari kerongkongannya terdengar suara rendah, hampir seperti geraman yang ditahan. Ia mengangkat lengannya yang besar, mengepal, lalu menghantam tanah dengan keras. Jalanan depan masjid terbelah, asap mengepul dari celah retakan. Pagar besi masjid bergoyang hingga hampir roboh. Namun yang paling aneh, ia tidak mengamuk secara membabi buta. Kera raksasa itu seperti sedang mencari atau menahan diri. Matanya sesekali menatap ke arah Habib Abdul Malik, lalu menghindar dengan gelisah. Dia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran, ucap Habib Abdul Malik lirih, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Masih ada jiwa manusia yang terkunci di dalam sana. Suara adzan telah usai, namun getarannya masih terasa menggantung di udara. Di tengah kepanikan, Habib berdiri tegak di depan masjid. Beberapa orang mencoba menariknya ke belakang, namun ia menolak. "Tidak," katanya. "Jika ini memang bentuk peringatan dari Allah, maka kita tidak bisa lari." Langkah kaki kera itu mendekat. Hawa panas terasa menyengat, seolah tubuhnya memancarkan amarah yang mendidih. Dari arah kanan masjid, terdengar suara kayu patah. Sebuah pohon besar tumbang menghantam tanah hanya beberapa meter dari kerumunan warga. Orang-orang mulai meneriakkan takbir. Sebagian membaca ayat kursi dengan suara keras, menggigil antara takut dan pasrah. Tapi suara itu justru membuat kera itu mengerang keras, seperti sedang kesakitan. Habib Abdul Malik memejamkan mata. Bibirnya komat kamit dan udara di sekitarnya seolah menjadi lebih tenang. Saat ia membuka mata, pandangannya tajam tertuju ke arah makhluk itu. "Andi, kalau kau masih bisa mendengar, mohon berhenti. Jangan kau biarkan dirimu sepenuhnya dirasuki oleh kemarahan." Kera itu menghentikan langkah, hela napasnya berat, seperti batu besar yang hendak diturunkan dari punggung. Ia menunduk sebentar, lalu meraung sekali lagi, kali ini lebih panjang dan memilukan. Bukan lagi raungan kemarahan, tapi seperti tangisan jiwa yang menjerit dari dalam penjara daging yang bukan miliknya. Tapi dari kejauhan suara lain mulai muncul. Suara langkah, suara getaran, dan suara desiran angin yang berubah seperti bisikan yang menyeramkan. Bukan hanya Andi yang terkena murka malam itu. Malam telah turun sepenuhnya. Langit di atas desa Sumberjati pekat seperti tinta tumpah. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya angin yang membawa bau tanah dan suara lolongan aneh dari kejauhan. Di tanah yang retak dan berdebu, makhluk kera raksasa itu berdiri mematung,
dadanya naik turun, sorot matanya liar namun tersiksa. Habib Abdul Malik berdiri hanya beberapa meter darinya. Di sekeliling mereka, warga telah menjauh sejauh mungkin, berkerumun di halaman rumah-rumah sambil memanjatkan doa yang mereka hafal. Beberapa orang tua meneteskan air mata. Mereka tahu ini bukan kejadian biasa, ini bukan sekadar kemarahan, ini peringatan dari langit. Lalu suara itu datang, lemah, jauh, tapi jelas. Seperti teriakan, namun bukan dari manusia. Dari arah selatan desa, dari balik hutan bambu yang gelap dan lebat, muncul suara menggeram, lalu disusul oleh suara pepohonan yang bergoyang keras. Tanah kembali bergetar, bukan dari langkah sang kera, tapi dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar. Habib Abdul Malik menoleh, keningnya berkerut. Ia seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu ia berbisik, "Ini bukan hanya tentang satu orang." Sementara itu, Bribka Andi, yang kini sepenuhnya dalam wujud raksasa, mengangkat kepalanya tinggi. Ia menatap ke arah datangnya suara tersebut. Matanya melebar. Ia mengenali sesuatu. Dan untuk pertama kalinya sejak berubah, tubuhnya mundur satu langkah. Tak lama, dari balik hutan muncullah sosok lain. Tingginya hampir 2 kali makhluk yang sebelumnya adalah Andi. Wujudnya seperti bayangan kabut, tidak sepenuhnya padat, tapi bergerak seperti makhluk hidup. Bentuknya seperti manusia, tapi dengan tangan yang sangat panjang, dan wajahnya tidak bisa dikenali. Hitam, pekat, tanpa mata, hanya mulut besar yang terbuka, mengeluarkan suara napas yang dalam dan berat. Warga menjerit, beberapa bahkan langsung sujud ke tanah. Anak-anak bersembunyi di balik pelukan ibu mereka. Urat nadi ketakutan telah sampai ke titik puncaknya. Makhluk itu bukan dari dunia ini, ucap Habib dengan suara hampir bergetar, meski wajahnya tetap tenang. Dia muncul karena sesuatu telah dibuka, sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Kera raksasa itu meraung keras, kali ini bukan ke langit, tapi ke arah makhluk hitam yang mendekat. Raungan itu menggema hingga ke lembah, gemetar, menantang, tapi juga penuh rasa takut. Kedua makhluk itu kini saling berhadapan di tengah desa. Tanah di antara mereka retak, udara bergetar seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Dalam sekejap, malam itu berubah menjadi panggung benturan dua kekuatan yang tak dimengerti manusia. Namun satu hal mulai jelas, Bribka Andi dalam wujud barunya bukan musuh, melainkan perisai. Tapi apakah ia cukup kuat untuk melawan sesuatu yang tak bisa disentuh oleh logika dan senjata? Dua sosok itu berdiri saling menghadap di tengah desa Sumberjati yang kini telah berubah jadi medan ketegangan. Di satu sisi, kera raksasa dengan tubuh kokoh dan mata merah menyala, Bribka Andi yang telah kehilangan rupa manusianya. Di sisi lain, sosok bayangan hitam pekat yang perlahan melangkah keluar dari hutan bambu, wujudnya samar, seolah hanya terdiri dari asap dan amarah yang membentuk tubuh. Langkah makhluk hitam itu tak menimbulkan suara, tapi setiap pijakannya membuat tanah di bawahnya menghitam. Rumput mengering seketika dan udara di sekitarnya menjadi pengap. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya mampu menahan napas. Tak ada yang tahu makhluk apa itu, dari mana datangnya, atau mengapa ia muncul malam ini. Habib Abdul Malik memperhatikan keduanya. Tangannya terus menggenggam tasbih, bibirnya tak henti melafazkan zikir. Di matanya, ini bukan lagi sekadar bencana. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan gaib yang membawa pesan besar untuk desa mereka, dan mungkin untuk dunia yang lebih luas. Kera raksasa itu meraung lagi, kali ini lebih pendek namun lebih dalam. Suara itu memantul ke seluruh penjuru desa, menggugah setiap jendela dan dinding. Ia lalu melompat, menerjang makhluk hitam dengan kekuatan dahsyat. Tanah terbelah saat kakinya meninggalkan permukaan, dan dalam sekejap tubuh besarnya menghantam makhluk kabut itu. Tubrukan itu menimbulkan ledakan debu. Pohon-pohon di sekitar jalan utama roboh, atap-atap beterbangan, dan kilatan aneh muncul sesaat di langit. Tapi makhluk hitam itu tidak terpental. Ia tetap berdiri, tubuhnya menyerap pukulan itu seperti air yang menelan batu. Makhluk itu merentangkan tangan panjangnya, lalu melingkar cepat di leher kera raksasa itu. Seketika, tubuh Andi yang telah berubah mengerang keras.
Ia mencakar, menggigit, mencoba lepas, tapi cengkeraman makhluk kabut itu seperti terbuat dari racun dan kabut yang menggigit jiwa. Dari arah masjid, Habib Abdul Malik melangkah lebih dekat. Angin malam menampar wajahnya, namun ia tak gentar. Di tangannya kini ada botol kecil berisi air bening, air dari sumur masjid yang telah lama dianggap karomah oleh para sesepuh desa. Ia melempar botol itu ke arah dua makhluk yang sedang bertarung. Saat pecah di tanah, air itu langsung menyembur jadi uap putih yang memekakkan telinga. Jeritan tak terlihat keluar dari makhluk kabut itu. Untuk pertama kalinya ia mundur. Tubuhnya mengerut, mengepul, dan seolah kesakitan hebat. Bribka Andi memanfaatkan momen itu. Ia menghentakkan kedua tangannya ke tanah dan mencengkeram makhluk itu dengan sekuat tenaga. Raungannya mengguncang bumi dan malam pun sejenak seolah menjadi siang karena cahaya aneh yang muncul dari bawah kaki mereka. Cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Namun dalam pertarungan seperti ini, kekuatan bukan segalanya. Jiwa yang goyah bisa jadi pintu kehancuran. Dan goyahan itu mulai terlihat di wajah sang kera. Tubuh Bribka Andi yang telah berubah jadi kera raksasa mulai gemetar. Otot-otot besarnya yang semula menegang kini melemah perlahan. Cengkeramannya pada makhluk kabut itu mulai longgar, seperti seseorang yang hampir kehilangan kesadaran. Matanya yang sejak awal menyala merah perlahan berubah redup. Nafasnya berat, ada sesuatu dari dalam yang menarik jiwanya turun, mengurungnya lebih dalam di balik wujud buas itu. Makhluk kabut tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengembang cepat, lalu melesak masuk ke tubuh sang kera seperti kabut pekat yang menyelinap melalui pori-pori. Suara kera berubah, bukan lagi raungan, tapi erangan, kesakitan, kegilaan. "Andi," bisik Habib Abdul Malik, pelan tapi penuh harap. Kera itu kini menggeliat, meninju udara, menghantam pohon, bahkan sempat menghancurkan sebuah rumah di dekat masjid. Warga berteriak histeris, asap mengepul, udara menjadi panas seperti siang bolong, tapi tak satu pun dari mereka berani mendekat. Semua hanya bisa menonton dari balik tembok, pintu, atau dari celah jendela yang gemetar. Tiba-tiba, dari dalam tubuh makhluk itu, terdengar suara, bukan raungan, bukan jeritan, tapi seperti tangisan tertahan, lirih, dalam, manusiawi. Seorang bocah kecil di antara kerumunan warga, anak laki-laki usia 8 tahunan, berlari ke depan melawan tarikan ibunya. "Pak Andi!" teriaknya. "Pak Andi, ini aku, Arfan." Semua mata langsung menoleh. Habib Abdul Malik berusaha menghentikannya, tapi bocah itu sudah terlalu dekat. Ia berdiri tepat di depan kera raksasa yang kini seperti kehilangan arah. Wajah makhluk itu menoleh, matanya menyipit, nafasnya terhenti sesaat. Arfan menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah lencana polisi kecil yang terbuat dari plastik. Mainan, tapi milik siapapun yang melihat itu bukan sembarang benda. "Itu lencana yang Bapak kasih waktu ulang tahunku. Bapak janji mau ajarin aku jadi pemberani, jadi orang baik." Suara bocah itu serak, nyaris menangis. Kera itu terpaku, matanya bergetar. Tangannya yang sempat terangkat tinggi, perlahan turun. Dan dari dalam tubuhnya, suara parau terdengar seperti seseorang yang memanggil dari dalam gua yang sangat dalam. "Irfan." Suara itu bukan milik kera, itu suara manusia, suara Bribka Andi. Habib Abdul Malik menutup mata, lalu berbisik lirih, kalau jiwanya belum mati, maka pintunya belum tertutup. Ia mengambil langkah maju lagi, lalu meletakkan tangannya ke tanah, membaca ayat dengan suara pelan namun sangat jelas. Angin di sekeliling mereka berubah, uap putih mulai menyelimuti desa. Bukan kabut dari makhluk hitam, tapi kabut yang tenang, kabut yang membawa kesejukan. Makhluk kabut di dalam tubuh sang kera menggeliat. Ia berontak, tak tahan dengan suasana yang mulai diselimuti jikir. Tubuh kera raksasa itu meronta hebat, berputar liar, menghantam tanah, lalu menubruk pohon besar di sisi kiri masjid. Suara kayu patah memekakkan telinga. Dan dari dalam tubuhnya, cahaya keemasan mulai merembes keluar. Pintu sedang terbuka, tapi satu langkah salah saja bisa membuat jiwa itu tak akan kembali selamanya. Udara di desa Sumberjati kini begitu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berani bergerak.
Semua mata tertuju pada satu titik, tubuh kera raksasa yang kini tersungkur di tanah, tubuhnya mengejang, digerogoti cahaya dari dalam. Cahaya itu tidak menyilaukan, ia hangat, seperti cahaya pagi yang pertama kali menembus jendela kamar setelah malam panjang. Perlahan, tubuh sang kera mulai menyusut. Rambut-rambut hitam legam yang menutupi kulitnya luruh seperti debu. Tangan-tangan besar mengecil, bentuk wajahnya kembali manusiawi. Bribka Andi, tubuhnya kini tergeletak di tengah tanah yang hangus. Seragamnya robek, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah seperti habis ditenggelamkan ke dasar laut. Tapi ia masih hidup. Habib Abdul Malik melangkah mendekat, menunduk di sisinya. Dipegangnya kepala Andi perlahan, diletakkannya di pangkuannya. Ia berbisik lembut, "Alhamdulillah, kau kembali." Andi membuka matanya perlahan. Sorotnya kosong, bingung, lalu berkaca-kaca. Kenapa aku? Habib hanya mengangguk kecil, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Andi. Seolah memberi mundur kesempatan kedua. Tapi belum sempat warga menarik napas lega, dari balik sisa kabut yang belum sepenuhnya hilang, muncul kembali sosok hitam itu, kini jauh lebih kecil, seperti bayangan yang kehilangan tubuh. Ia melayang, menggeliat, mencoba melarikan diri ke arah pepohonan. Habib bangkit. Ia berdiri dengan tenang, lalu mengangkat tangan ke langit. Allahu Akbar. Dengan suara tegas, ia melafazkan ayat terakhir dari surah Yasin, dan cahaya putih turun seperti hujan dari langit. Tanpa suara, tanpa petir, hanya dingin dan menenangkan. Makhluk hitam itu menjerit, tapi bukan jeritan yang terdengar. Suaranya seperti bisikan yang menghilang, terhisap ke udara, lalu lenyap seakan tak pernah ada. Hening. Beberapa warga menangis. Anak-anak dipeluk erat oleh ibunya. Seorang pemuda berlutut dan memandangi bekas tanah yang hangus. Ada yang langsung sujud syukur. Ada yang hanya bisa terduduk, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Bribka Andi masih terbaring, kini matanya memandang langit. "Aku memukul beliau," ucapnya pelan. Aku salah besar." Habib menatapnya dengan mata teduh. "Apa yang kau lakukan tadi bukan hanya sebuah dosa, tapi juga membuka pintu yang semestinya tetap terkunci. Kau dihukum, tapi kau juga diberi kesempatan untuk berubah." Andi menutup matanya. Air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh ke tanah yang masih hangat oleh sisa pertempuran tadi. Dari kejauhan, suara adzan Isya mulai berkumandang, lembut, menembus kabut tipis. Kali ini tak diiringi raungan, tak disertai getar tanah, hanya suara yang memanggil jiwa-jiwa untuk kembali. Malam itu Desa Sumberjati tak hanya menyaksikan mukjizat, tapi juga sebuah peringatan bahwa siapapun yang menzolimi ulama takkan pernah luput dari penglihatan langit.